Dan kini saya ajakkan Anda untuk bergabung dalam sebuah perbincangan inspiratif. Kali ini Gramedia Back to Campus, sebuah acara yang dilangsungkan oleh Gramedia dalam rangka juga adalah menyambut tahun ajaran baru untuk mahasiswa. Di studio Sapa Indonesia Pagi sudah hadir bersama saya sejumlah narasumber. Selamat pagi. Selamat pagi. Bapak-bapak sekalian, saya mau sapa satu persatu dulu. Ada Rektor Universitas Tarumanagara, Prof. Agustinus. Selamat pagi, Prof. Pagi. Kemudian ada juga, baru lulus, jadi saya menyebutnya sudah alumni nih sekarang ya dari mahasiswa. Begitu, Fajar, selamat pagi. Dan juga Pak Adi yang tergabung juga dalam seminar yang berlangsung nanti siang, seorang pakar teknologi pikiran. Nah, saya akan berbincang dulu mengenai acaranya. Gramedia Back to Campus ini kan sebuah acara untuk mahasiswa, mengambil lokasi di Tarumanegara. Apa yang akan berlangsung, Prof. Agus? Ya, hari ini kami akan mendengarkan pemaparan dari pakar terkait dengan bagaimana kita bisa belajar dengan lebih efektif, lebih cepat, dan kemudian juga berhasil ya dalam waktu yang singkat begitu. Sebenarnya belajar dalam waktu yang singkat dengan efektif ini menjadi topik itu karena ada persoalan di mahasiswa atau banyaknya keluhan mungkin untuk penyesuaian dari awal mereka lulus kemudian masuk ke kampus begitu, atau kenapa Prof melihatnya? Kalau saya melihatnya begini, karena mahasiswa ini kan berasal dari berbagai macam sekolah ya, dari berbagai macam daerah dengan pola belajar yang berbeda. Kemudian mereka bergabung menjadi satu dalam satu program studi seperti itu menjadi persoalan tersendiri bagi teman-teman yang memang tidak terbiasa belajar dengan pola yang di perguruan tinggi begitu ya. Jadi ada tekanan begitu ya untuk mahasiswa baru, terutama karena ini kita baru masuk sekitar 1 bulan masa perkuliahan. Apa yang dikatakan oleh Prof ini saya ingin buktikan dengan bertanya kepada Fajar ya. Fajar baru lulus, tapi waktu itu sempat mengalami masa-masa perkuliahan yang nggak mudah ya Fajar ya. Nah, apa yang kamu alami selama masa perkuliahan yang kemudian bisa menjadi kendala? Jadi kendala sebenarnya itu dari diri sendiri sih kendalanya. Terus mungkin ada masalah, bukan masalah internal ya. Ada di dalam keluarga mungkin. Nah, itu waktu saya sedang melakukan skripsi. Sebenarnya keluarga saya nggak ujuk-ujuk untuk cepat lulus. Tapi ada kesadaran alam bawah sadar sendiri saya tuh yang mendorong, ayo kamu harus lulus. Tapi itu saya ada denial dari diri saya. Jadi waktu itu asam lambung saya naik, terus tubuh saya reaksinya aneh-aneh macam-macam. Nah, jadi saya lebih fokusnya mengurus diri saya dulu, baru skripsi saya itu. Jadi skripsi saya agak terbengkalai. Iya. Berapa lama tertundanya? Nggak lama, cuman itu nggak mulus deh pokoknya. Ya cobaan ini nggak disangka-sangka ya? Biasanya kalau SMA mungkin atau tingkat SMP itu ya pasti setelah ini ujian, lulus begitu. Tapi menghadapi skripsi, tekanannya beda. Gitu kan? Dan dialami ternyata tidak hanya oleh Fajar, mungkin beberapa mahasiswa lain, terutama mahasiswa-mahasiswa yang baru peralihan ini, awal-awal semester pindah dari SMA ke kuliah. Pak Adi di sini seorang pakar teknologi pikiran, saya menyebutnya begitu. Kalau dalam istilahnya terapinya atau juga cara untuk bisa menangani masalah ini mungkin dikenal masyarakat hipnoterapi begitu ya Pak ya. Sebenarnya apa sih Pak pengaruh yang bisa diberikan terutama untuk mengatasi kegelisahan para mahasiswa ini? Jadi begini, belajar itu kan tidak hanya kita melakukan aktivitas belajar, kita membaca buku, kita mengerjakan tugas atau kuliah ya. Tapi belajar itu kita harus lihat dari perspektif yang lebih dalam, di mana sebenarnya ada motivasi nggak dalam diri kita. Itu yang pertama. Kedua, ada hambatan atau tidak. Yang seringkali yang tidak disadari oleh kita umumnya, saya juga orang tua, putri kami juga kuliah, itu ada hambatan-hambatan psikologis yang tidak disangka-sangka itu muncul. Ya, dan ini sangat mengganggu. Biasanya internal atau eksternal lebih banyak? Lebih banyak bisa dari karena pergaulan dengan temannya ya. Ini ada kejadian yang kemarin saya tangani di Surabaya. Anak yang berprestasi sangat bagus saat SMA, begitu masuk kuliah itu mengalami shock. Wah, ini kuliahnya sekali jalan tuh orang 100, sangat heterogen, temannya kok quote and quote tidak seasik seperti waktu SMA, membuat dia rasanya kayaknya saya nggak cocok di sini. Sulit bergaul juga mungkin ya. Seperti itu. Jadi ada semacam kegalauan yang membuat mereka itu berpikir jangan-jangan saya nggak cocok di sini nih. Nah, terus pindah nih, misalkan pergi ke perguruan tinggi yang lain, ternyata kan cara belajarnya sama nih, pasti kan kelompok besar. Berpikir lagi, jangan-jangan saya nggak cocok di sini. Jadi shock seperti ini yang kalau tidak tertangani dengan baik, itu akan sangat mengganggu proses selanjutnya. Itu yang di awal nih. Yang di tengah tuh biasanya mahasiswa yang tengah-tengah itu motivasinya turun. Akhirnya kehilangan fokus, tidak lagi fokus untuk menyelesaikan studi, tugas, ya asal-asal dikumpulkan. Itu yang di tengah. Yang terakhir itu mahasiswa yang mau selesai. Itu juga menyelesaikan skripsi kan ada banyak hal. Seperti tadi Fajar bilang,
karena merasa ada dorongan harus cepat menyelesaikan, dia akhirnya muncul kecemasan. Kok nggak selesai-selesai nih? Kecemasan ini akhirnya lari ke fisik. Asam lambungnya tinggi lah, kemudian dia stres lah, susah tidur, benar ya Fajar ya? Tidur. Nah, ini kalau kita tidak atasi hambatan psikologis ini, itu akan sangat mempengaruhi prestasi belajar. Dan ini biasanya juga tidak hanya kepada mereka yang mungkin prestasi akademiknya biasa-biasa saja, mereka yang cemerlang pun, tadi dikatakan oleh Pak Adi, justru bisa mengalami tekanan yang besar juga, Ya. bahkan ketika masa transisi ini. Yes, benar. Jadi saya pernah nangani bahkan sampai yang IQ 156, itu pernah. IQ 156 ya pada skala Wechsler. Jadi prestasi akademik sebelumnya itu bagus, tetapi ada sesuatu terjadi. Misalkan di rumah ada kejadian orang tua misalkan, atau dengan teman. Kalau mahasiswa itu biasanya pas lagi putus katanya. Kalau dia putus dia galau nih. Galaunya di situ ya. Atau juga tuntutan yang terlalu tinggi dari lingkungan atau orang tua yang membuat mereka merasa kalau saya nggak mencapai ini kayaknya saya akan mengecewakan banyak orang. Sehingga mereka terlalu keras pada diri sendiri, tidak lagi bisa menikmati proses belajar. Jadi belajar menjadi sebuah tuntutan, sebuah keharusan, tapi bukan sebagai sebuah proses yang menyenangkan. Nah, ini sebagai institusi pendidikan ya, Tarumanegara, Universitas Tarumanegara, melihat ini penting juga begitu Pak Prof ya, karena mahasiswanya di sini kan supaya bisa lancar, efisien, cepat kalau bisa lulusnya begitu. Diambil sebagai seminar juga yang bersama dengan Gramedia, apa kira-kira harapan atau juga goalnya nanti setelah ada masukan-masukan dari pakar teknologi pikiran seperti Pak Adi? Ya, secara umum memang kalau di Untar kan kami sudah menyediakan juga pembimbing-pembimbing ya, baik akademis maupun non akademis, kami sudah siapkan. Tetapi memang dalam prakteknya memang perlu sesuatu yang mungkin baru ya, seperti yang Bapak Adi sampaikan tadi. Ada sesuatu yang baru yang mungkin bisa memotivasi mahasiswa untuk bisa belajar lebih giat lagi. Karena memang mereka dibutuhkan kedewasaan. Kalau dibandingkan dengan SMA tentu berbeda karena pola belajarnya kalau di SMA dituntun. Sekarang kita diberi kebebasan, merencanakan sendiri, kemudian tugasnya juga mandiri. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri bagi teman-teman mahasiswa baru terutama atau yang sudah menengah, tetapi tidak bisa mengontrol diri ya dengan aktivitas yang banyak itu. Akhirnya tekanan dan lain sebagainya. Fajar, kamu cerita sedikit dulu mengenai bagaimana akhirnya kamu bisa overcome atau mengatasi masalah kecemasan tadi melalui hipnoterapi tadi ya. Apa yang kamu rasakan setelah ada metode hipnoterapi itu? Setelah ada hipnoterapi ya saya merasa terbantu ya. Jadi saya lebih bisa mengenal apa sih yang diri saya mau tuh apa. Terus soalnya kan ada alam bawah sadar, ada pikiran sadar. Nah, yang selama ini kita jalani kan ngehnya itu sadar ya. Alam bawah sadar itu berpikir lain. Kayak misalnya kita maunya A sebenarnya di pikiran bawah sadar kita, tapi kita jalaninnya B. Oh, bisa berbeda. Berbeda itu bertentangan. Itu yang digabungkan atau disatukan begitu dengan metode ini ya. Pak Adi, singkat saja karena waktu kita terbatas, tapi seperti apa sebenarnya metode hipnoterapi ini? Intinya sugesti begini. Atau bagaimana? Oh tidak, sugesti hanya sebagian kecil. Jadi intinya tuh kita melakukan eksplorasi di bawah sadar ya. Jadi tidak sesimpel kita melakukan, oh ini ada hambatan belajar, saya sugesti jadi akhirnya semangat. Enggak, kita perlu mencari tahu. Jadi ibaratnya kalau kita ke dokter, kita bilang, dok saya lagi pusing nih dok. Ya? Konsultasi di awal, saya lagi pusing nih dok. Dokter akan mencari tahu. Pemeriksaan lebih lanjut akan ketahuan, oh dia ini sumbernya ini masalahnya ini. Hipnoterapi klinis itu juga sama. Kami akan mencari tahu sebenarnya ini yang menjadi sumber masalah apa. Bisa saja Fajar misalkan klien berpikir, oh jangan-jangan karena saya merasa ini terlalu sulit bagi saya. Tapi setelah kita gali lebih jauh menggunakan teknik, akan ketahuan, oh ada trauma dulunya pada saat dia kecil, terus dia sempat ujian, dia nggak bisa, mungkin ditegur. Ini yang harus dibenahi. Itu yang muncul. Gitu ya? Nah, ini yang harus kita bereskan. Baik, dan selengkapnya lagi, mungkin Anda sudah lihat ada beberapa buku di sini ditulis oleh Pak Adi mengenai metode ini. Dan bagaimana untuk mengatasinya, mungkin ada tips dan lain sebagainya Anda bisa dapatkan di Gramedia. Dan untuk siang nanti, Prof. Agustinus akan ada seminarnya ya di Universitas Tarumanegara. Terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum, terbuka untuk umum hadir, dari kampus manapun boleh datang, masyarakat umum juga boleh datang, dan Anda di rumah juga boleh bergabung dalam Gramedia Back to Campus yang berlangsung di Universitas Tarumanegara jam 2 siang nanti.